Islam menghadapi tantangan modernisasi. Modernisasi selalu terkait dengan liberalisme dan hak asasi manusia. Dua hal ini adalah anak kandung dari adanya modernisasi yang tidak bisa ditolak kelahirannya. Makanya ketika seseorang membicarakan tentang modernisasi, maka pastilah akan juga membicarakan tentang liberalisme. Dan di sisi lain juga membicarakan tentang hak asasi manusia yang secara konseptual dikaitkan dengan adanya perkembangan budaya barat yang modern. Dengan demikian, bicara modernisasi juga mesti dikaitkan dengan budaya barat. Liberalisme sebagai bentuk bagian dari proyek modernisasi yang tentunya merupakan tantangan yang sangat serius sehingga berpengaruh pada agama. Sebab agama dianggap sebagai perwujudan dari tradisionalisme yang berhubungan dengan keterbelakangan, ketertinggalan, dan kemiskinan yang sangat kentara. Oleh karena itu, ketika masyarakat ingin meninggalkan dunia tradisionalnya, maka yang pertama diambil adalah liberalisme atau kebebasan untuk melakukan sesuatu dalam konteks pragmatisme. Konsep Islam berkaitan tentang iptek, ekonomi, politik, dan pendidikan. A. Bidang ilmu pengetahuan dan teknologi iptek. Dalam pandangan Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi iptek sangat urgen bagi kehidupan umat manusia. Tanpa menguasai iptek, manusia akan tetap dalam lumpur kebodohan, keterbelakangan, dan kemiskinan. Penguasaan manusia terhadap iptek dapat mengubah eksistensi manusia dari yang semula manusia sebagai Abdullah menjadi Khalifatullah. Oleh karena itu, Islam menetapkan bahwa hukum mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi adalah wajib. Tanpa menguasai iptek, umat manusia akan mengalami banyak hambatan dan kesulitan dalam menjalani kehidupan di jagat raya ini. B. Bidang ekonomi. Prinsip ekonomi konvensional berbeda dengan prinsip ekonomi Islam. Ekonomi konvensional berprinsip berkorban sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Suatu prinsip ekonomi tersebut dipergunakan oleh pedagang dan pengusaha semata-mata untuk mencari keuntungan. Dengan modal seadanya, pedagang dan pengusaha berusaha memenuhi kebutuhan yang sebesar-besarnya atau dengan alat sekecil-kecilnya. Pedagang dan pengusaha berusaha memenuhi kebutuhan secara maksimal. C. Bidang politik. Politik dalam Islam disebut siasah, merupakan bagian integral atau tak terpisahkan dari fikih Islam. Salah satu objek kajian fikih Islam adalah siasah atau disebut fikih politik. Fikih politik secara global membahas masalah-masalah berkaitan dengan ketatanegaraan atau siasah dustariyah, hukum internasional atau siasah dauliyah, dan hukum yang mengatur politik keuangan negara atau siasah maliyah. Kesalahpahaman terhadap Islam sering muncul dari ranah politik. Tidak sedikit orang menilai bahwa Islam disebarkan tiada lain dengan politik kekerasan, bukan dengan cara dakwah dan kultural. Perang, jihad, negara Islam menjadi bentuk salah paham sebagai metodologi dan tujuan akhir. D. Bidang pendidikan. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, Tuhanku telah mendidik aku, dan Tuhanku memberikan pendidikan dengan cara yang amat baik kepadaku. Sehingga tujuan pendidikan dalam Islam adalah merealisasikan ubudiyah kepada Allah baik secara individu maupun masyarakat, dan mengimplementasikan khilafah dalam kehidupan untuk kemajuan umat manusia. Menggali sumber historis, sosiologis, dan filosofi tentang konsep Islam mengenai iptek, politik, sosial budaya, dan pendidikan. Kemajuan dalam pendidikan dan penguasaan iptek berimplikasi terhadap kemajuan politik, ekonomi, dan budaya. Hal ini secara historis dapat Anda lacak ketika dunia Islam unggul dalam iptek. Pada masa keemasan Islam, kekuasaan politik umat Islam semakin luas dengan ekspansinya ke berbagai wilayah, dan penguasaan dalam politik ini membawa kemajuan dalam kehidupan ekonomi umat Islam saat itu. Kesejahteraan yang merata juga mendorong kemajuan umat Islam dalam penguasaan iptek.
Akibatnya, dunia Islam menjadi sangat kuat secara politik dan ekonomi yang didasari penguasaan terhadap iptek secara sempurna pada saat itu. Zaman keemasan Islam itu terjadi pada masa kekuasaan dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus, Syria, dan kemudian berkembang pula di Spanyol, serta zaman kekuasaan dinasti Abbasiyah yang berpusat di Baghdad atau Irak. Membangun argumen tentang kompatibel Islam dan tantangan modernisasi. Anda masih ingat bahwa modern mengandung arti maju dan berkemajuan dalam segala aspek kehidupan. Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Modern adalah perubahan sikap dan pandangan dari tradisional ke rasional, dari primordial ke logis dan nalar. Modernisasi merupakan proses terjadinya pemodernan untuk kemajuan dalam segala bidang kehidupan melalui akselerasi pendidikan dan aktualisasi teknologi. Modernisasi telah mengubah wajah dunia dari kusam menjadi bersinar, dari yang lamban menjadi serba cepat, dari yang tradisional menjadi rasional, dari yang primordial menjadi nalar. Mendeskripsikan esensi dan urgensi kontekstualisasi pemahaman Islam dalam menghadapi tantangan modernisasi. Perlu untuk disadari bahwa modernisasi akibat kemajuan iptek telah mengubah pola pikir, pola pergaulan, dan pola kehidupan secara masif. Industrialisasi dalam memproduksi barang dan jasa di satu sisi meningkatkan kualitas dan kuantitas barang dan jasa yang diperlukan masyarakat, tetapi di sisi lain membawa dampak terhadap wujudnya stratifikasi sosial yang tidak seimbang, yakni kapitalis atau pemodal dan pekerja atau buruh. Dalam proses modernisasi ini, seringkali kaum buruh menjadi lemah ketika berhadapan dengan kaum pemodal. Ketidakharmonisan antara dua pihak ini seringkali menjadi pemicu terjadinya adigium di masyarakat, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin.